Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semua orang-orang yang selalu istiqomah memegang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan malam kali ini kita masih banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan sholat Isya secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini, dengan duduknya kita di sini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sehat? Ibu sehat? Dompetnya sehat Bu? Cabainya masih naik ya? Berapa ribu di sini? 1 kilo. Nggak tahu bapak-bapak, ibu-ibu yang tahu. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan kita, baik itu urusan dunia kita ataupun urusan akhirat kita, sehingga jangan lepas selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, kajian tafsir membahas surat Al-Fatihah, dan kita sudah membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim, dan kita akan melanjutkan ke ayat yang selanjutnya, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam pembacaan Alhamdulillah, beberapa kadang-kadang ada yang salah membaca. Pertama, ketika membaca Alhamdulillah, ada yang alnya itu tidak membaca, jadi seperti Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang pertama, padahal ada alif dan lamnya. Kemudian yang kedua, ada kadang yang membaca lamnya ditebalkan, ya. Lamnya terlalu tebal, bahkan ada yang mantul, bahkan ada yang baca mantul, padahal bukan qol-qolan. Maka huruf lam itu di dalam Al-Quran keseluruhan dibaca tipis, kecuali lafzul jalalah mufakhamah Allahu. Lamnya pada Allahu itu dibacanya tebal. Adapun lam selain itu dibacanya tipis. lillahi rabbil, ini dibacanya ada tasdidnya, rabbil alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
berkenaan dengan apa? Dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau diterjemahkan, alhamdulillah, segala puji lillahi, hanya milik Allah, Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Itu kalau diterjemahkan. Kita akan membahas yang pertama berkenaan dengan alhamdulillah. Alhamdulillah itu pada aslinya adalah seperti mana diucapkan hamadu hamdan lillah, aslinya seperti itu. Tetapi dicukupkan hanya dibaca dengan masdar hamdulillah, kemudian ditambah al, jadinya alhamdulillah. Kenapa ada alif dan lamnya? Alif lamnya di sini disebut dengan alif lam istighraq. Istighraq itu alif lam yang menunjukkan terus-menerus dan menunjukkan keseluruhan, semuanya. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala pujian, segala sanjungan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah menunjukkan satu, menunjukkan bahwasanya semua pujian apa saja itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya pujian kepada Allah itu terus menerus, tidak ada putusnya. Ini diantara yang disebutkan oleh para ulama. Jadi rahasia kenapa ada alif dan lamnya itu menunjukkan bahwasanya seluruh pujian apa saja itu hanya milik Allah. Dan pujian itu tidak terputus. Sampai kapanpun pujian itu hanya milik Allah. Adapun pada kata lillahi, ada yang menyebutkan para ulama lamnya itu lam lil ikhtisos. Lil ikhtisos itu adalah lam yang menunjukkan kekhususan. Maksudnya apa? Maksudnya pujian itu khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus memahami dari kata alhamdulillah, karena kalimat ini sering kita ucapkan ketika kita mendapatkan rezeki, mendapatkan kebaikan. Biasanya kita mengucapkan alhamdulillah. Dan kita harus paham bahwasanya pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita dipuji oleh siapa saja, dalam bentuk apa saja pujian itu, maka semuanya kembalikan kepada Allah. Misalkan ada bapak-bapak, ibu-ibu punya anak, ya, punya anak sudah sukses, mungkin jadi pejabat atau mungkin usahanya sukses, uangnya banyak, kemudian datang tetangga ke rumah kita, hebat ya, anaknya sukses, anaknya jadi pejabat. Maka ketika kita dipuji dengan hal seperti itu,
tidak bisa apa-apa, tidak bisa mendidik anak kalau bukan karena kehendak Allah. Jadi bukan malah tambah sombong. Ya iyalah, anak siapa dulu, ya gitu Pak ya. Anak siapa dulu? Siapa dulu bapaknya, siapa dulu ibunya. Jadi jangan seperti itu, tetapi ucapkan alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Kita tidak bisa apa-apa. Ya, kita tidak bisa apa-apa kalau bukan karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karenanya kita perlu memahami. Ya. Sering kita ucapkan, tapi kadang-kadang kita belum paham dari kata atau kalimat alhamdulillah. Maka disebutkan al-mu'minu idza madaha istaha minallahi. Orang mukmin itu kalau ada yang memuji, kalau kita dipuji oleh seseorang, ya, istaha minallah, maka dia merasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita dipuji apa saja. Ya. Kadang-kadang ada orang yang suka muji kita, muji jabatan kita, muji harta kita, muji mungkin anak kita, anak keturunan kita, ya. Atau memuji apa saja dalam urusan duniawi atau urusan apa saja. Maka sifat orang yang beriman itu adalah istaha minallah. Maka malu kita kepada Allah. Jangan justru malah tambah sombong. Ya. Maka di dalam Al-Quran disebutkan orang yang paling sombong atau mustakbir itu disebutkan Fir'aun. Kesombongan Fir'aun itu sudah melampaui batas. Ya, sudah melampaui batas. Apa batasnya? Dia menyebutkan inni rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Jadi sudah ngaku Tuhan. Kenapa? Karena dia punya kerajaan, badannya kuat, banyak tukang sihirnya, ya, hartanya banyak, jabatannya tinggi, maka tidak ada yang bisa disombongkan lagi kecuali kesombongan yang paling tinggi, yaitu ngaku Tuhan. Dia sudah sombong harta, sudah sombong jabatan, ya, dan semuanya dia sombongkan. Kemudian dia melampaui batas kesombongannya, yaitu inni rabbukumul a'la. Jadi orang yang sombong itu ketagihan. Ketagihan. Maka ketika ada orang yang memuji kita, maka kita harus ingat dan kita harus malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yashhadu min nafsihi. Kenapa? Karena apa yang dia pujikan kepada kita, dia memuji kita, itu pada dasarnya tidak ada. Memuji harta kita, ada orang yang lebih kaya lagi. Memuji jabatan kita, ada orang yang lebih tinggi jabatannya lagi. Memuji harta kita, Allah lebih kaya, disebut Al-Ghani, Maha Kaya. Memuji jabatan kita, Allah disebut Al-Ali, Allah Maha Tinggi. Nah, oleh karena itu ini disebut dengan al-mu'min al-kamil, mukmin yang sempurna. Ciri orang mukmin yang sempurna
ketika dipuji maka dia malu kepada Allah. Dia malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebut tadi al-mu'min al-kamil, yaitu mukmin yang sempurna. Maka kita belajar, ya, kita belajar. Boleh kita memuji seseorang, tapi jangan berlebihan, gitu Pak ya. Kita boleh memuji anak kita, kita boleh memuji seseorang, tapi ingat jangan berlebihan. Apalagi kalau mujinya ada maunya. Bapak-bapak muji istri, ibu cantik banget, ada maunya. Atau ibu muji suami, Pak ganteng banget, mau minta apa Bu? Minta uang belanja. Jadi memuji boleh, tetapi jangan berlebih-lebihan. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kembali lagi, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang tahu berapa kali Allah menyebutkan kata atau kalimat alhamdulillah di dalam Al-Quran, Pak? Ada yang tahu, Pak? Tahunya surat apa coba deh? Surat apa? Satu, surat Al-Fatihah. Jelas Allah menyebutkan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua, surat apa yang sering dibaca nih? Tuh kan apa? Al-Kahfi ayat berapa, Pak? Ayat 1, ayat pertama. Terus ada lagi enggak? Enggak ada. Ada sekitar 17 kali. Dicari ya, Pak? Siap? Sekarang carinya pakai HP gampang. Dicari. Kalau kita pas baca Quran sampai hatam, nanti kalau menemukan kata atau kalimat alhamdulillah dikasih nomor 1, 2, 3. Sekitar ada 17 kali. Ada yang posisinya di depan, di awal, ada yang posisinya di tengah, bahkan ada yang posisinya dekat akhir ayat. Jadi 17 kali Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan alhamdulillah. Berkenaan dengan siapa? Berkenaan dengan para nabi-nabinya Allah. Ada yang menyebutkan dalam riwayat Nabi Adam ketika lahir ke dunia yang pertama kali diucapkan adalah alhamdulillah. Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-39, ketika Nabi Ibrahim diberikan keturunan, diberikan anak, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq. Puji syukur hanya milik Allah, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu diberikan keturunan, diberikan anak yang namanya Ismail dan Ishak. Ismail dan Ishak. Nah, dari Nabi Ibrahim ini kemudian memuji Allah. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah. Alladzi wahabali, yang mana Allah telah memberikan kepadaku. Apa yang diberikan? Yang diberikan Allah kepada Ibrahim itu adalah keturunan. Alal kibari itu artinya apa? Dalam keadaan umurnya sudah tua, sudah sepuh. Jadi sudah sepuh kemudian diberi anak. Seperti Nabi Zakaria, wasta'ala ra'su sayba. Kata Allah menyebutkan
Ketika itu Nabi Zakaria posisinya atau kondisinya sudah tua dan rambutnya sudah beruban. Ya, rambutnya sudah beruban. Wasta'ala ra'su syaiba. Rambutnya sudah beruban berarti menunjukkan apa? Menunjukkan Nabi Zakaria waktu itu sudah tua, belum diberikan keturunan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam bahkan istrinya divonis wamro'ati akhirah, dan istriku dalam keadaan mandul, sudah tua mandul, secara medis tidak mungkin punya anak. Tapi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan yang disebut atau namanya Yahya. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa kali juga Allah menyebutkan ra'su syaiba. Ra'su syaiba itu artinya rambut yang putih atau uban. Beberapa kali Allah menyebutkan uban. Uban itu merupakan sesuatu yang lumrah adanya pada diri manusia. Bahkan Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat menyebutkan bahwasanya uban itu bisa mengingatkan seseorang dengan kematian. Gitu Pak. Jadi kalau punya rambut sudah memutih, tidak usah disemir. Kenapa coba rahasianya? Kenapa? Karena nanti bapak-bapak tambah ganjen, merasa masih cocok nih nikah lagi, padahal ubannya sudah banyak. Tapi kalau uban kita biarkan rambut kita sudah putih, gitu ya. Kira-kira kalau mau macam-macam malu nggak Pak? Malu apa enggak Pak? Malu sama rambut sudah putih. Jadi alangkah lebih baiknya memang jangan disemir, biarkan saja. Meskipun di sebagian pendapat ada yang membolehkan kalau mau perang. Ini pasukan umat Islam umurnya 60, 70 tahun. Rambutnya udah pada putih. Melawan musuh orang mana? Lawan Belanda zaman dulu ya. Masih muda-muda. Untuk mengelabui musuh, ada sebagian membolehkan rambutnya disemir biar kelihatan itu pasukan umat Islam. Rambutnya hitam, berarti itu anak-anak muda. Padahal orang tua. Nah, dalam kondisi itu berbeda. Tapi kalau mau kondangan, mau lagi atau mau pengajian atau mau apa, biarkanlah rambut yang alami sudah memutih ini dibiarkan putih. Dengan ini mudah-mudahan kita bisa selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan uban itu kita akan ingat kematian. Nah, kembali lagi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-39 memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa habali alal kibari Ismaila wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Allah Maha mendengarkan doa. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan apa? Menunjukkan kita tidak boleh putus asa. Kalau kita punya keinginan kebaikan, maka berdoa terus. Jangan
sampai putus asa. Karena di dalam ayat ini disebutkan inna rabbi lasami'ud du'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengarkan doa dan akan mengijabah doa. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau Nabi Ibrahim saja sering mengucapkan alhamdulillah, tentu kita juga harus sering mengucapkan alhamdulillah dalam segala urusan apa saja. Kedua, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam yang dulu kita jelaskan bagaimana dakwahnya Nabi Nuh. Inni da'autu qaumi lailan wa nahar. Aku berdakwah mengajak kaumku untuk menyembah Allah lailan malam hari, wa naharon siang hari. Bedanya Nabi Nuh dengan Nabi Muhammad, kalau Nabi Nuh siang dakwah, malam tahajud, malam sholat. Tapi kalau Nabi Nuh siang dakwah, malam juga dakwah. Itu Nabi Nuh alaihissalam. Maka dakwah yang begitu panjang sekali. Ya. Dakwah itu artinya mengajak. Kira-kira dakwah itu apakah harus ustadz saja atau boleh siapa saja, Pak? Ustadz saja. Siapa saja bisa dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila sholihan. Tidak ada ucapan yang paling baik kata Allah kecuali ucapan orang yang mengajak kepada Allah. Jadi kita itu semuanya bisa dakwah. Satu, suami dakwah kepada istri, mengingatkan ibu sholat, ibu pakai kerudung, ibu nutup aurat. Itu suami, bahkan bukan sunnah, wajib kalau ke keluarga sendiri. Dakwah kepada anaknya, adik sholat, mama sholat, dan yang lainnya. Itu termasuk dakwah. Maka di dalam dakwah ini butuh ilmu dan butuh kesabaran. Butuh ilmu dan butuh sabar. Kita lewat mau ke masjid, lagi jalan, ada saudara kita, tetangga kita belum ke masjid, kita ajak, ayo Pak ke masjid. Ya. Hari ini belum mau, udahlah di luar saja. Besok lewat lagi, ayo Pak ke masjid. Belum mau, besok lagi, ayo Pak ke masjid. Mungkin yang ke berapa ratus dan berapa ribu kali, kemudian dia diberikan hidayah, maka kita akan mendapatkan pahala yang mengalir. Bisa Pak? Insya Allah. Yang penting jangan malu, ya. Jadi kita ngajak, ayo ke masjid. Ayo ke masjid. Jangan sampai orang yang ngajak ke masjid itu malah orang-orang jauh. Tuh saudara-saudara kita dari jamaah tabligh, Pak. Jauh-jauh dari India datang ke Indonesia. Jauh-jauh datang dari tempat kabupaten mana datang ke Purbalingga. Untuk apa? Ketok pintu. Pernah diketok pintu ya, Pak? Ketok pintu. Ayo sholat, datang ke masjid dengan ramah, dengan santun. Mereka ngajak ke masjid. Sedangkan kita yang rumah kita dekat, kita tidak pernah ngajak. Maka tugas kita sama-sama bareng-bareng untuk ngajak ke masjid. Nah, jadi Nabi Nuh alaihissalam dalam surat Al-Mu'minun ayat yang 28, fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki
perintahkanlah keluargamu sholat, wastabir 'alaiha, sabar. Istobar itu lebih dari sabar. Jadi ngajak sholat itu bukan sekali, bukan 2 kali kepada anak kita dan istri kita, bukan 3 kali, tapi kalau belum mau sholat terus, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Nabi Nuh alaihissalam bersama kaumnya, jika engkau bersama kaummu alal fulki itu di atas kapal yang begitu besar, kapal yang besar. Ini yang saya heran, ini kayunya dari mana nih Pak? Ya. Kayaknya yang ada kayu bagus itu cuma di Indonesia ya, kayu jati ya. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi Nuh, wasna'il fulka bi'ayunina, buatlah kapal yang besar dengan apa? Dengan pemantauanku, dipantau oleh Allah buatnya itu. Kalau kata Allah belok, kalau kata Allah luruskan, kayunya luruskan. Allah langsung yang mengatur, Nabi Nuh yang menjadi pekerjanya. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar. Wasna'il fulka, kata orang-orang itu orang gila. Buat perahu, buat kapal kalau di atas gunung. Padahal akan terjadi banjir yang begitu besar. Maka Allah perintahkan. Tapi yang menarik adalah satu riwayat, ketika Nabi Nuh mengadu kepada Allah, ya Allah, ini kaumku sudah tidak mau apa? Tidak mau beriman kepadamu. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang begitu besar. Kemudian Nabi Nuh bertanya, ya Allah, bahannya dari mana? Kata Allah, nanam dulu. Suruh nanam dulu. Cuma nanam pohon ya, yang tadinya kecil nyampe besar, yang siap digunakan untuk kapal yang begitu besar, kira-kira berapa puluh tahun? Sangat lama. Maka harus sabar lagi. Kemudian diperintahkan buat sabar lagi ya. Maka Nabi Nuh alaihissalam mengucapkan, wa man ma'aka alal fulki, siapa saja yang bersamamu di atas kapal, faqulil hamdulillah, maka ucapkanlah alhamdulillah ya. Maka kita juga diperintahkan mengucapkan alhamdulillah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau saya ibaratkan masjid ini adalah perahunya Nabi Nuh alaihissalam, karena tidak semua orang itu mau datang ke masjid, maka tugas kita adalah untuk mengajak mereka datang ke masjid. Kalau bapak dan ibu sudah mau datang ke masjid, faqulil hamdulillah, ucapkan alhamdulillah. Kira-kira bapak dan ibu bisa ke masjid itu karena siapa? Karena Allah, bukan karena yang lainnya Pak. Bapak-bapak dari rumah ini mau ngaji apa enggak ya? Kayaknya hujan ini. Enak di rumah, ngapain Pak? Nonton televisi sama ngopi. Ibu-ibu enaknya tidur. Tapi kata Allah, ngaji, berangkat Bapak Ibu dari rumahnya pakai payung datang ke sini, 1 langkah, 2 langkah, bismillah, datang ke masjid, maka ucapkan alhamdulillah. Itu hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibarat masjid itu adalah perahu yang besar yang bisa menyelamatkan kita ya, yang bisa menyelamatkan kita dari apa? Dari segala jenis kerusakan. Maka ucapkanlah alhamdulillah. Kemudian yang selanjutnya Nabi Daud alaihissalam ya, Nabi Daud. Jadi para nabi juga mengucapkan alhamdulillah.
riwayat mempunyai kelebihan. Apa kelebihannya? Nabi Daud itu suaranya bagus. Maka Abu Musa al-Asy'ari sering dijuluki dengan min mazamir Daud, seperti serulingnya Nabi Daud. Maksudnya apa? Maksudnya seperti suaranya yang merdu seperti suara Nabi Daud alaihissalam. Wa Sulaiman, dan Nabi Sulaiman. Walaqad atayna Daud wa Sulaiman ilma. Apa yang Allah berikan? Yang Allah berikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman adalah ilmu. Ilmu. Wa qala, dan kedua-duanya mengucapkan alhamdulillah. Mengucapkan apa? Alhamdulillah. Jadi kalau udah ngaji nanti ucapkan apa? Alhamdulillah. Jadi kalau kita sudah dapat ilmu, ucapkan alhamdulillah. Kita hafal satu ayat, ucapkan alhamdulillah. Ini yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kemudian keduanya mengucapkan apa? Mengucapkan alhamdulillah. Berarti alhamdulillah ini adalah amalannya para anbiya, amalannya para nabi. Kalau Nabi Muhammad nggak usah ditanya lagi, karena Al-Quran memang turun kepada Nabi Muhammad. Tapi nabi-nabi yang lain, dari Nabi Adam alaihissalam sampai nabi seterusnya, semuanya mereka terbiasa mengucapkan alhamdulillah. Ibu-ibu kalau dikasih uang belanja kurang, ucapannya apa, Bu? Apa, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah wa tambah, gitu ya. Alhamdulillah dan tambahin dong. Cukup alhamdulillah saja. Kalau bapaknya punya uang banyak, tambahin. Tapi kalau nggak ada, ibu-ibu maka tugasnya alhamdulillah. Sudah, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti ada rezekinya lagi. Sepertinya sepele, gampang, tapi ternyata ini adalah amalannya para nabi alaihissalam. Apa yang diberikan Allah kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman? Yang diberikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman adalah ilmu. Adalah apa? Adalah ilmu. Maka kita semua wajib menuntut ilmu. Anak-anak bapak dan ibu wajib menuntut ilmu. Sekolahkan mereka, suruh mereka ke pesantren, suruh mereka belajar, suruh mereka menuntut ilmu. Ajarkan adab dan akhlak yang baik, agar mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Kuncinya apa? Kuncinya ilmu. Ya, kuncinya ilmu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Nabi Daud alaihi salam. Ternyata Bapak dan Ibu, ucapan alhamdulillah itu bukan hanya ucapan para nabi. Ternyata juga ucapan para malaikat, zikirnya para malaikat, Bapak dan Ibu. Bagaimana di dalam surat Zumar ayat yang ke-75, wa taral malaikata hafina min haulil arsy. Para malaikat itu berkeliling di sekitar arsy-Nya Allah. Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillah. Mereka itu mengucapkan alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu bukan hanya zikirnya para nabi, ternyata
juga zikirnya para malaikat. Kira-kira besar nggak pahalanya Pak kalau kita sering mengucapkan alhamdulillah? Sangat besar, ya sangat besar. Para nabi mengucapkan, membaca. Malaikat yang Allah berikan kemuliaan kepada para malaikat, para malaikat pun mengucapkan, terbiasa mengucapkan alhamdulillah. Kira-kira tertarik nggak Pak? Setelah ini mau mengucapkan alhamdulillah. Jadi jangan cuma pas gajian bulanan, dapat duit, dapat rezeki baru alhamdulillah. Tetapi apa saja kita bisa makan, alhamdulillah. Bahkan ada seorang ulama setiap suapan kalau makan itu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada yang sampai seperti itu Pak? Kira-kira bisa nggak Pak? Kita makan satu piring, misalkan dihitung berapa kali suapan, misalkan 30 apa 40 mungkin ya. Kita suap alhamdulillah, alhamdulillah. Bisa Pak? Kadang-kadang baca doa aja lupa Ustaz, apalagi baca setiap suapan. Seringnya bismillahirrahmanirrahim awaluhu wa akhiruhu. Udah selesai baru nih. Maka sekarang dirubah. Ada para ulama yang kalau setiap menyuapkan makanan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setiap minum satu kali teguk alhamdulillah, dua kali teguk alhamdulillah. Ini para ulama membiasakan diri mengucapkan atau membaca zikir alhamdulillah. Nah, oleh karenanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sering-sering mengucapkan alhamdulillah. Jadi kita jalan sambil baca alhamdulillah. Maka dalam satu hadis juga disebutkan kalimatun ahabballahu li nafsihi wa ridhaha li nafsihi. Jadi alhamdulillah itu adalah kalimat yang dicintai oleh Allah dan kalimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik zikir itu adalah la ilaha illallah. Itu sebaik-baik zikir. Bahkan zikir yang terbaik kalau mau mati ini Pak, la ilaha illallah. Bapak dan Ibu kalau punya anak, punya cucu, bisa mengucapkan la ilaha illallah, itu bersyukur Pak. Harus bersyukur. Kalau bisa saran saya sujud syukur. Kenapa? Itu adalah kalimat yang bisa menyelamatkan dia. Tapi kalau anak kita bisa TikTok, gak usah bersyukur. TikTok joget-joget, meskipun dapat duit ya. Jadi apalagi anak-anak sekarang masih kecil seringnya main game nih Pak. Game online. Nah ini tugas kita bareng-bareng nih Pak, selalu mengingatkan. Jadi kalau kita punya anak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Karena ada orang Islam tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Di tempat saya ada orang mau nikah, dituntun syahadat, nggak bisa, disuruh syahadat asyhadu. Itu nggak bisa, benar-benar saya juga kaget Pak. Saya itu sakit hatinya. Kenapa saya seorang ustaz baru kali ini menyaksikan orang Islam tidak bisa mengucapkan syahadat, tidak bisa mengucapkan syahadat. Mau nikah suruh syahadat dulu, nggak bisa. Dituntun sama penghulunya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu
benar-benar dituntun. Kata saya, ya Allah, ternyata masih ada orang Islam yang belum bisa syahadat. Mungkin itu satu orang, bisa jadi di tempat lain, di pelosok-pelosok negeri masih banyak dia Islam tapi tidak bisa mengucapkan syahadat. Tapi kalau kita punya anak, bahkan kita sendiri atau anak kita bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka sujud syukur. Pernah nggak Pak sujud syukur anaknya bisa mengucapkan la ilaha illallah? Belum ya? Nanti coba sujud syukur. Coba syahadat. Nah, sujud syukur ya Allah. Kenapa? Karena kalimat itulah yang nanti kalau kita mau mati sedang sakaratul maut, mereka akan mentalkin telinga kita di telinga kanan kita, la ilaha illallah. Benar nggak Pak? Kalau kita sedang sulit sakaratul maut, kita sedang sakit, sedang susah, maka anak yang bisa mengucapkan la ilaha illallah inilah yang nanti akan mengucapkan, Bapak, Ibu baca la ilaha illallah. Itu Pak ya. Berarti harus bersyukur kalau punya anak bisa la ilaha illallah. Dan mentalkin itu bukan hanya untuk orang yang mau mati. Ya. Mentalkin memang untuk orang yang mau mati, tetapi tidak hanya untuk orang yang mau mati. Sabatallah biqauli tsabiti la ilaha illallah fil hayati dunya wal akhirah. Allah teguhkan dengan kalimat la ilaha illallah baik kehidupan dunia atau kehidupan akhirat. Jadi la ilaha illallah itu bukan hanya untuk orang yang sedang sakaratul maut, tapi justru kita yang masih hidup harus sering-sering ditalkin. Kenapa? Karena kita punya hati. Kadang maksiat, kadang taat, gitu kan. Kadang kita berbuat dosa, kadang kita amal soleh. Berarti talqin la ilaha illallah bukan hanya orang yang sedang sakaratul maut, tapi justru kita ini yang masih sehat. Harus sering-sering ditalqin. Bagaimana talqinnya? Sendiri saja. La ilaha illallah. Pulang dari masjid, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Mau tidur, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bangun tidur, la ilaha illallah. Mau berangkat kerja, la ilaha illallah. Kira-kira hidup nggak artinya Pak? Insya Allah hidup. Karena sering ditalqin. Kebanyakan orang tahu mentalqin itu orang yang mau mati, sedang sakaratul maut, sedang susah, dibacakan la ilaha illallah. Itu benar. Tetapi justru kita nih yang masih sehat, ya, yang masih sehat ini harus sering-sering ditalqin la ilaha illallah. Nah itu Pak ya. Jadi nanti pulang dari rumah, dari masjid baca la ilaha illallah. Mau tidur la ilaha illallah. Jadi kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Sebaik-baik kalimat adalah la ilaha illallah. Dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Itu sebaik-baik doa. Jadi mudah-mudahan dengan kita sering mengucapkan la ilaha illallah dan mengucapkan alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khotimah di dalam kehidupan, dalam kematian kita. Syaratnya apa? Alladzina yaquluna rabbuna Allah tsumma istaqamu. Yang menyebutkan bahwasanya Rabbnya adalah Allah kemudian istiqomah,
Maksud istiqomah di sana itu adalah la ilaha illallah yang istiqomah sampai dia mati. Itu maksudnya itu. Istiqomah memegang la ilaha illallah sampai dia mati. Tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat akan turun, akan datang. Kapan? Ketika kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan sakaratul maut. Kata Rasulullah, sakaratul maut, seandainya sakaratul maut hanya bisa dirasakan oleh aku saja dan umatku tidak usah merasakannya. Kenapa? Karena Rasulullah tahu bahwasanya sakaratul maut itu sakit, payah, dan susah. Kira-kira Pak, kita lagi susah, sakit, kemudian didatangi oleh malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat datang, kemudian malaikat menghibur. La takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Seneng enggak, Pak? Seneng. Maksudnya apa? La takhafu min umuri dunya wa ma tahtalifu min umuri dunya. Dalam tafsir itu dijelaskan, jangan takut apa saja yang kalian tinggalkan dari urusan dunia. Karena orang yang sedang sakaratul maut pasti mikir anaknya gimana, betul gak Pak? Istrinya apa? Gimana? Ini mobil banyak gimana? Ini harta banyak bagaimana nanti? Sertifikat tanah banyak bagaimana nanti? Ya. Pasti ingat. Maka kata para mufasir, la takhafu ma tahtalifu min umuri dunyakum. Jangan kalian takut. Malaikat akan menghibur kita. Jangan kalian takut terhadap urusan yang kalian tinggalkan dari urusan dunia. Kita dihibur oleh malaikat. Maka kita insya Allah akan husnul khatimah. Ya. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kembali lagi alhamdulillah ya. Alhamdulillah ini adalah doa yang paling baik. Afdolnya doa adalah alhamdulillah. Adapun Rabb artinya pemilik. Alhamdulillahi Rabbil. Rabb itu artinya pemilik. Di dalam Al-Quran Allah banyak menyebutkan Rabbun, tetapi tidak semua kata Rabb itu diartikan Allah. Ada Allah menyebutkan dalam Al-Quran Rabbil Alamin, berarti Rabb semesta alam, itu maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dalam surat Yusuf ayat yang ke-50, irji ila rabbika, maksud kembalilah kepada Rabb kamu, itu bukan Allah, maksudnya tuanmu, majikanmu, bukan Allah. Jadi tidak semua kata Rabb di dalam Al-Quran itu menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rabb itu artinya pemilik. Rabbil Alamin, pemilik yang menguasai ya semesta alam. Apa alamin itu? Kullu mawjudin sirallahu azza wa jalla. Setiap apa saja ya yang ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu disebut dengan alam. Rabbil Alamin berarti pemilik seluruh apa saja. Mau itu manusia, mau itu hewan, mau itu jin, mau itu apa saja. Malaikat, benda yang besar, yang kecil, gunung-gunung, alam semesta, bintang-bintang, matahari, semuanya berarti milik Allah. Jadi alamin itu artinya segala apa saja yang ada selain Allah. Itu disebut dengan alamin. Anak kita disebut dengan alamin, milik Allah. Makanya orang kalau meninggal sering kita disunahkan untuk istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita dari Allah
dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dari Allah dan akan kembali kepadanya. Maka Rabbil Alamin memiliki segala apa saja yang ada di dunia. Jadi kalau kita punya harta sekarang Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu punya harta, itu milik siapa? Milik Allah yang Allah titipkan kepada Bapak dan Ibu. Karena itu titipan, berarti keluarkan harta itu sesuai dengan anjuran perintah pemiliknya. Untuk nafkah, untuk sedekah, untuk infak ada, untuk anak yatim ada. Kalau kita punya anak, itu anak punya siapa Bapak Ibu? Punya Allah. Kalau kita punya anak dan itu adalah milik Allah dan Allah titipkan kepada kita, maka didiklah anak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mereka diperintahkan untuk paham wajib, paham ilmu agama, bisa sholat, bisa puasa, bisa zikir dan yang lainnya. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi semuanya milik Allah, termasuk diri kita. Diri kita ini milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Titipan. Tangan kita ini Allah titipkan kepada kita, mata kita Allah titipkan. Berarti apa? Berarti maka hiduplah sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah. Kata Allah jangan maksiat, maka kita jangan maksiat. Kata Allah ibadah, sholat, maka kita sholat. Itu yang disebut dengan Rabbil Alamin. Ada juga menyebutkan Alladzi lahul khalq kullu samawati wal ardi ma fihin ma mimma ta'lam wa ma la na'lam. Jadi intinya sama. Semua apa saja yang ada selain Allah itu disebut dengan alamin. Dan semuanya milik Allah. Semuanya titipan dari Allah. Kira-kira yang abadi apa sih Pak di dunia? Kira-kira apa? Anak kita tinggalkan nanti. Betul nggak Pak? Istri bisa nanti kita tinggalkan atau mungkin meninggal lebih dulu. Harta kita juga tinggalkan. Semua kita tinggalkan, berarti yang ikut sebagaimana